Hukum sering kali dipahami sebagai kumpulan aturan-aturan yang tertulis dan wajib ditaati oleh setiap warga negara. Namun, dalam kenyataannya, hukum bukan hanya soal pasal, ayat, dan sanksi, melainkan juga menyangkut nilai, moralitas, dan rasa keadilan masyarakat. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah setiap hukum yang sah secara formal selalu adil secara moral? Dan jika tidak, apakah hukum tersebut tetap harus ditegakkan tanpa kritik? Pertanyaan inilah yang menjadi inti dari kajian filsafat hukum, khususnya dalam melihat benturan antara hukum alam dan positivisme hukum. Dalam video ini, saya akan menganalisis benturan tersebut melalui kasus penerapan Undang-Undang ITE di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kasus ini penting karena menyentuh langsung kehidupan masyarakat sebagai di kehidupan sehari-hari, demokrasi, serta hubungan kekuasaan antara negara dan warga negara. Teori hukum alam berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai moral dan keadilan universal. Hukum, menurut pandangan ini, harus mencerminkan akal sehat kemanusiaan dan keadilan yang bersifat kodrati. Tokoh seperti Thomas Aquinas menyatakan bahwa lex injusta non est lex, yang berarti hukum yang tidak adil pada hakikatnya bukanlah hukum. Artinya, hukum memperoleh legitimasi bukan hanya dari pembuatnya, tetapi dari substansi keadilannya. Jika suatu aturan melanggar martabat manusia, mengingkari hak asasi, atau menindas kelompok tertentu, maka secara moral hukum tersebut patut dipertanyakan, bahkan ditolak. Dalam konteks negara modern, hukum alam sering dikaitkan dengan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, prinsip keadilan substantif. Hukum tidak boleh menjadi alat penindasan, melainkan harus menjadi instrumen perlindungan manusia. Berbeda dengan hukum alam, positivisme hukum menekankan pemisahan tegas antara hukum dengan moral. Tokoh seperti Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang sah karena dibentuk melalui prosedur yang benar oleh lembaga yang berwenang. Dalam positivisme, pertanyaan adil atau tidak bukan ukuran sahnya hukum, yang penting adalah berlaku atau tidak. Kepastian hukum menjadi nilai utama. Pendekatan ini memiliki kelebihan, yaitu menghindari subjektivitas moral, menjamin stabilitas dan ketertiban, mencegah hakim atau aparat bertindak sewenang-wenang atas nama moral pribadi. Namun, kelemahan positivisme muncul ketika hukum yang sah secara formal tidak sensitif terhadap
sosial digunakan oleh penguasa untuk membungkam kritik, mengabaikan dampak nyata terhadap masyarakat. Disinilah konflik dengan hukum alam mulai terlihat. Undang-undang ITE awalnya dibentuk dengan tujuan yang relatif baik, yaitu mengatur transaksi elektronik, menanggulangi kejahatan cyber, menjaga ketertiban di ruang digital. Namun, dalam perkembangannya undang-undang ITE justru sering digunakan untuk melaporkan kritik terhadap pejabat, memidanakan ekspresi pendapat, menekan kebebasan berekspresi dan berpendapat di media sosial. Pasal-pasal yang bersifat multitafsir seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian sering disebut sebagai pasal karet karena dapat ditarik kemana saja sesuai kepentingan pelopor. Akibatnya muncul fenomena fear of expression, yang berarti ketakutan terhadap berekspresi, self-censorship. Masyarakat takut bersuara. Ini bukan sekedar masalah hukum pidana, tetapi masalah demokrasi dan HAM. Dari sudut pandang positivisme, Undang-Undang ITE adalah hukum positif yang sah dibentuk oleh DPR dan pemerintah. Aparat penegak hukum hanya menjalankan perintah undang-undang. Dalam logika ini, aparat tidak salah selama mereka bertindak sesuai teks hukum, mengikuti prosedur, menegakkan aturan yang berlaku. Namun, pendekatan ini cenderung mengabaikan dampak moral dan sosial. Dari perspektif hukum alam, kebebasan berekspresi adalah hak kodrati manusia. Kritik terhadap kekuasaan adalah bagian dari demokrasi. Hukum yang membungkam suara publik melanggar nilai keadilan. Ketika hukum menakut-nakuti warga, mengkriminalisasi pendapat, menguntungkan pihak berkuasa, maka hukum tersebut kehilangan legitimasi moralnya. Konflik utama terletak pada kepastian hukum melawan keadilan substantif, legalitas formal melawan legitimasi moral, ketertiban melawan kebebasan. Menurut saya, pendekatan positivisme hukum yang terlalu kaku justru berbahaya jika tidak diimbangi oleh nilai-nilai hukum alam yang hanya berpegang pada teks dapat berubah menjadi alat kekuasaan, bukan alat keadilan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak hukum represif dibuat secara sah, banyak ketidakadilan dilegalkan melalui prosedur formal. Oleh karena itu, hukum tidak boleh dilepaskan dari nurani. Kepastian hukum memang penting, tetapi kepastian tanpa keadilan adalah ketidakadilan yang pasti. Hakim, aparat, dan pembuat undang-undang seharusnya tidak hanya bertanya, apakah ini sesuai aturan? Tetapi juga mereka harus bertanya, apakah ini adil bagi manusia? Untuk menyeimbangkan hukum alam dan positivisme, saya mengusulkan penafsiran hukum berbasis HAM. Hakim harus menempatkan HAM sebagai prinsip utama, bukan pelengkap. Reformasi substansi Undang-Undang ITE, pasal multitafsir harus dipersempit agar tidak represif. Pendekatan keadilan restoratif, konflik digital tidak selalu harus diselesaikan dengan pidana. Pendidikan etika hukum bagi aparat, penegak hukum perlu dilatih berpikir filosofis bukan sekedar prosedural. Sebagai penutup kali ini, benturan antara hukum alam dan positivisme hukum bukanlah pertarungan untuk menentukan siapa yang benar, melainkan mencari keseimbangan. Hukum tanpa kepastian akan kacau, tetapi hukum tanpa keadilan akan kejam.
Negara hukum yang sehat adalah negara yang tegas dalam aturan sensitif terhadap keadilan, menghormati martabat manusia, karena pada akhirnya hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Baik, sekian saja itu dari saya.